Puji Tuhan, kembali kita beribadah pada hari Minggu ini. Dan hari ini saya ingin mengajak kita semua belajar dari teladan Tuhan Yesus. Setelah Yesus lahir, kemudian waktunya berkarya, dia selalu menggenapi apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Mari kita landasi dengan membaca Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kita sudah sama-sama belajar bahwa Yesus setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, walaupun sebenarnya dia tidak perlu dibaptis karena dia tidak berdosa, tapi dia memberikan teladan, memberikan contoh. Kita perlu dibaptis. Setelah dibaptis, dia kepenuhan dengan Roh Kudus. Saat kepenuhan Roh Kudus, apa yang dia lakukan? Ternyata dia dibawa oleh iblis, oleh roh, untuk dicobai oleh iblis dalam pencobaan di padang gurun. Setelah selesai di pencobaan, bagaimana dia menang terhadap pencobaan itu? Dia tidak kembali ke Yudea, tapi ke Galilea. Di Galilea dia di Nazaret, dia ditolak, dan akhirnya pergi ke Kapernaum. Dan kita sama-sama sudah belajar bahwa Kapernaum itu adalah daerah di tepi danau yang merupakan daerah Zebulon dan Naftali, dua suku Israel yang paling tidak diperhitungkan, tetapi telah dinubuatkan oleh Yakub ayahnya dan Musa pemimpinnya akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Yesus mulai melayani di daerah Zebulon dan Naftali, daerah yang terimpit, daerah yang tidak diperhitungkan, daerah yang dinaungi maut, tapi dia datang ke sana. Nah, di daerah Zebulon inilah Yesus memulai. Apa yang dia lakukan? Dia mencari murid-murid. Dia bisa melakukan semua itu sendiri, tetapi dia akan memberikan satu teladan bagaimana kita bekerja dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. Nah, di dalam memilih murid-murid, dia di tepi danau hubungan dengan para nelayan. Pekerjaan nelayan adalah menangkap ikan. Menangkap ikan dengan apa? Di sini kita melihat Simon Petrus dan Andreas saudaranya sedang menebarkan jala. Kemudian ada dua lagi bersaudara, Yohanes dan Yakobus, sedang apa? Membereskan jala. Jadi urusannya adalah dengan jala. Mengapa? Ada pelajaran apa tentang jala? Jala adalah alat untuk menangkap ikan. Dan Yesus mengatakan di dalam Matius 4:19 yang sudah kita baca tadi, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Jadi Yesus menggunakan apa yang sehari-hari kita lakukan supaya tidak menjadi asing. Mereka terbiasa di danau menangkap ikan dengan jala. Yesus dengan sangat sederhana mengajak mereka untuk menjala manusia. Jala di sini, penjala di sini alias. Biasanya alias ikan, sekarang alias manusia atau alias antropo manusia.
Nah, sekarang kita akan belajar. Ternyata proses penjala yang dilakukan oleh murid-muridnya itu mengalami proses yang panjang. Kita tahu, pertama kali Yesus bertemu dengan muridnya lewat siapa? Dalam Injil Matius jelas sekali. Dalam Injil Yohanes, Yesus pertama kali ketemu dengan murid-murid karena murid-murid itu diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis berkata, "Ikutlah anak domba Allah." Dan murid Yesus itu ikut. Mereka ikut sepanjang hari. Tapi kemudian kembali lagi ke profesi semula jadi nelayan. Setelah beberapa waktu kemudian, Yesus berdiri di danau Galilea, melihat yang tadi kita baca tadi. Mereka diajak, "Mari ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka ikut, tapi kembali lagi menjadi penjala manusia. Dan akhirnya, setelah beberapa waktu lama, mereka kembali menjala dan tidak dapat ikan. Yesus datang lagi. Ini ada di dalam Injil Lukas pasal yang ke-5. Ya. Di Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat 1-11, kita melihat bagaimana Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Ini sama dengan Danau Galilea. Nah, orang banyak mengerumuni dia. Kemudian Yesus melihat dua perahu. Perahunya Simon Petrus Andreas dan perahunya Yakobus dan Yohanes. Mereka baru selesai menjala. Tidak dapat apa-apa. Dan Yesus naik di perahunya Simon. Kemudian mulai mengajar. Petrus sudah nggak dapat ikan. Perahunya dipakai lagi oleh Yesus. Sebagai manusia dia pasti jengkel. Tapi dia terus tekun ikut. Dan setelah Yesus selesai mengajar, apa yang dia lakukan? Pergi ke tempat yang dalam. Kabarkan jalamu. Dapat ikan luar biasa banyaknya. Di dalam Lukas 5 dikatakan, Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan hingga jala mereka mulai koyak. Ini suatu perjalanan yang panjang. Akhirnya mereka menemui satu kenyataan. Walaupun mereka nelayan kawaan, tapi kalau menjala ikan tanpa Yesus, hasilnya minim, tidak dapat apa-apa. Tapi saat bersama dengan Yesus, mengizinkan Yesus memakai perahu mereka untuk mengajar, mereka mendapatkan ikan sampai jalannya mulai koyak. Dan akhirnya apa? Kata Yesus, sebab ia dan semua orang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Proses yang panjang, berulang-ulang. Kemudian mereka mengikut Yesus 3 tahun lebih. Pergi kemana-mana dengan Yesus. Belajar firman Tuhan. Belajar menjala manusia. Akhirnya Yesus mati di atas kayu salib. Mereka bingung. Akhirnya Yesus bangkit. Dan mereka sudah kembali ke danau. Kembali menjadi penjala ikan. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21. Mereka itu sudah kembali menjadi penjala manusia. Di dalam Injil Yohanes pasal 21, mereka, kata Simon Petrus ya, di Yohanes 21 ayat yang ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Sampai siang, mereka gagal lagi. Karena mereka sudah 3 tahun lebih ikut Yesus. Menangkap ikannya tetap gagal. Sampai akhirnya Yesus yang sudah bangkit, sudah menampakkan diri.
menampakkan diri kepada mereka di dalam Injil Yohanes 21 ini. Dan Yesus mengatakan dari ayat yang 5, maka kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Dan mereka tidak ada. Mereka tidak dapat apa-apa. Maka kata Yesus kepada mereka, kabarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh. Lalu mereka menegarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata pada Petrus, itu Tuhan. Kata Petrus, ketika Petrus mendengar itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke danau. Murid-murid yang lain menghela perahu itu. Ikannya kalau yang kemarin yang tadi ya di Lukas itu memenuhi 2 perahu, yang ini tidak bisa masuk perahu. Ikannya sangat banyak, diseret ke darat. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh di darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Yang tadi penuh 2 perahu, jalanya koyak. Nah, sekali ini tidak bisa cukup perahunya, seret, jumlahnya pasti 153 dan jalanya tidak koyak. Saudara yang dikasih Tuhan, kita adalah mereka, sama dengan mereka. Kita masih tinggal di dunia. Kita masih harus bekerja, mencari nafkah, mencari ikan. Tapi Tuhan menginginkan kita menjala manusia. Tetap menjala ikan gak apa-apa. Ketahuilah, tanpa Yesus semua akan gagal. Tapi bersama Yesus, jala kita bisa koyak, bahkan bisa tidak koyak, bahkan bisa mendapat kepastian. Mari kita menjadi penjala-penjala manusia. Walaupun kita masih tetap memerlukan ikan, lakukan itu bersama-sama dengan Yesus. Ada hal yang lebih utama lagi. Yuk kita buka dalam Injil Matius pasal yang ke-13. Dalam Injil Matius pasal yang ke-13, perumpamaan tentang buka. Enggak bedanya jala dan buka. Jala itu aliais. Kalau buka itu sagini. Apa bedanya? Jala itu individu. Dilakukan orang per orang. Satu perahu saja cukup. Tapi kalau buka, itu harus dilakukan bersama-sama beberapa perahu. Jala yang panjang sagini harus diseret oleh beberapa perahu. Hasilnya pasti jauh lebih banyak. Dan semua ikan bisa terbawa. Baca saja. Di Matius 13 mulai ayat 47. Demikian pula hal kerajaan sorga. Itu seumpama pukat sagede yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang yang jahat dari orang yang benar. Lalu mencampakkan orang jahat itu ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertas gigi. Jadi, jangan puas hanya dengan menjala ikan dan menjala manusia. Lakukan bersama Yesus. Lebih lagi, lakukan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Bukan lagi jala, tapi pukat. Hasilnya pasti luar biasa. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Tuhan ingin semua manusia selamat.
Saat kita melakukannya dengan buka, semua akan terjaring. Walaupun tetap ada seleksi. Yang benar akan masuk ke tempat yang orang benar. Yang tidak benar akan dibuang. Tapi semua sudah dijalan oleh Yesus. Jadi, mari kita sebagai pengikut Yesus, kita mengikuti teladannya. Bukan sekedar menjala, tetapi memakai buka. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17, sebelum masuk ke Taman Getsemani, Yesus berdoa khusus untuk kesatuan orang-orang percaya. Dengan kesatuan orang-orang percaya, saling melengkapi, bersama-sama dengan Yesus, kita akan dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Namun ada satu hal yang perlu diwaspadai. Selain menangkap ikan dengan jala, selain menangkap ikan dengan pukat, ada satu cara lagi untuk menangkap ikan, yaitu dengan memancing. Memancing boleh nggak? Memancing boleh. Apa bedanya menjala dan memancing? Menjala itu dengan jala. Ikan didapat banyak. Kita tidak bisa memilih. Tapi kalau memancing, kita bisa memilih jenis ikan yang kita inginkan. Walaupun cuma dapat satu. Tapi kita bisa milih. Saudara ingin ikan apa? Saudara harus tahu, ikan itu sukanya makan apa. Dan umpan tertentu. Jadi orang mancing itu tidak hanya dengan cacing. Kalau dengan cacing ya hanya ikan yang suka cacing yang akan kita tangkap. Setiap ikan memiliki makanan khusus. Ada ikan yang besar-besar yang menghasilkan banyak uang. Yesus memberikan satu contoh di dalam Injil Matius pasal yang ke-17. Yuk kita baca. Matius 17 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Ini peraturan ini ada di dalam hukum Taurat, di dalam kitab Keluaran pasal 30 ayat 13. Ya, jadi orang yang jadi anggota suatu ibadah gitu umat Tuhan harus membayar ya dirham lah di sini. Nah, Yesus dan murid-murid itu ditanya oleh pemungut bea bait Allah. Bukan pemungut cukai. Kalau pemungut cukai itu memungut pajak untuk pemerintah. Ini pemungut bea bait Allah untuk kepentingan bait Allah. Kita baca lanjutnya. Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya." Jadi pajak itu kalau waktu itu diambil dari orang asing. Kalau untuk zaman sekarang rakyatnya bukan orang asing juga harus dibayar pajak. Orang asing memang lebih, ya. Tapi itu satu kewajiban. Kita harus taat karena itu adalah untuk kepentingan negara. Ini terlepas kalau dikorupsi atau tidak ya. Tapi yang pasti kita berharap korupsi juga akan segera hilang. Kalau kita sebagai orang percaya terus berdoa. Nah, di sini Yesus memberikan satu petunjuk. Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka." Jadi Yesus tetap menganjurkan kita untuk membayar bea bait Allah. Membayar semua kewajiban-kewajiban kita sesuai dengan aturan. Caranya bagaimana? Dalam ayat 27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing. Bukan. Tapi apa? Memancing. Pergilah memancing ke danau.
Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah, bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan apa? Mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Jadi di sini Yesus mengajarkan bagaimana caranya kita memenuhi semua kewajiban kepada bait Allah untuk pekerjaan Tuhan, kewajiban kepada negara membayar pajak, dan juga untuk kepentingan diri kita dengan menjala, memakai pukat bersama-sama, dan memancing. Unggulan memancing apa? Kita bisa memilih jenis ikan yang kita kehendaki. Kita sebagai manusia memiliki kebebasan. Tuhan memberikan perintah, lakukan perintah Tuhan. Tapi kecenderungan manusia adalah kepentingan pribadi. Kalau kita suruh milih pakai apa? Menjala, pakai pukat bersama-sama, atau mancing. Kalau mancing mungkin dapatnya cuma sedikit-sedikit, tapi kita akan dapat ikan yang kita inginkan. Dan di sini kita melihat Yesus menyuruh Simon untuk memancing ikan, di mana ikan itu di mulutnya ada uang 4 dirham. 1 dirham itu mata uang emas Persia, kurang lebih 8 dirham. Ya, jadi kalau dinilai kira-kira berapa juta itu. Nah, di sini yang dimaksudkan emas dan perak Yesus yang punya, uang Yesus yang punya, itu Yesus yang punya. Kalau kita berkenan kepada Dia, kita pasti akan diberkati. Tapi jangan lupa tugas utama kita menjala akan bahkan bersama-sama untuk kepentingan kerajaan sorga. Banyak orang diselamatkan. Masalah mereka menolak itu urusan mereka. Tapi kewajiban kita adalah menjala. Jangan memanfaatkan. Ayo kita mancing aja. Yang kita pancing jenis ikan tertentu. Jemaat yang kaya-kaya. Jemaat yang hebat-hebat. Seperti itu urusan Anda dengan Tuhan Yesus. Mari kita melakukan. Mari kita menyenangkan hati Yesus. Apapun yang kita lakukan. Bersama-sama dengan Dia. Kebutuhan pribadi kita. Kebutuhan keluarga kita. Kebutuhan kita harus membayar pajak dan sebagainya. Bahkan untuk sosial, untuk melakukannya. Semua sudah Tuhan sediakan. Tapi lebih dari itu, mari kita lakukan apa yang Yesus hendaki. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas setiap kebenaran firman yang dapat kami pelajari dari firman-Mu yang tertulis. Firman-Mu yang tertulis ini Tuhan, dapat kami miliki, dapat kami baca sewaktu-waktu. Semua itu berasal dari firman yang keluar dari mulut-Mu Tuhan, firman yang penuh kuasa. Mampukan kami untuk mentaati setiap kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Bapa untuk mengikuti pimpinan Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku firman dan dapat menjadi saksi untuk kemuliaan nama-Mu. Sehingga banyak orang di sekitar kami yang belum mengenal Engkau akhirnya melihat kesaksian hidup kami. Kesaksian yang mempermuliakan nama-Mu, bukan kesaksian yang mempermalukan nama-Mu. Mari Tuhan Kau berkati gereja-Mu. Di saat-saat kondisi dunia yang penuh kesulitan, persoalan, penuh dengan ketidakpastian ini. Ada kepastian di dalam Engkau. Engkau sudah mempersiapkan semuanya itu. Dan kami percaya Tuhan. Kami pasti berhasil bersama-Mu. Dan semua itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan biarkan kami Tuhan mencuri kemuliaan-Mu. Tapi itu hanya untuk Engkau. Kami hanya mau dimuliakan bersama-sama dengan Engkau saja. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih. Bapak, kami akan sudahi ibadah kami. Kami kembali akan beraktivitas. Kami akan melakukan semua tugas kewajiban kami di dunia ini. Dengan pimpinan dari Roh Kudus. Sehingga apapun yang kami pikirkan,
apapun yang kami katakan, dan apapun yang kami perbuat, semuanya sesuai dengan perintah-Mu dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, dosa dan kesalahan kami telah Kau tebus di atas kayu salib. Dan Kau telah mengutus Roh Kudus-Mu secara tak terbatas untuk mengatasi keterbatasan kami. Kami akan melakukan aktivitas kami dalam pimpinan Roh Kudus saja. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Bapa, mari Bapa, berkati anak-anak-Mu ini. Tumpangkan tangan-Mu atas kami Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, terimalah berkat, rahmat, anugerah, pertolongan dari Bapa yang kekal. Bapa yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Bapa tidak kelihatan, tidak nyata. Tetapi Bapa itu begitu nyata di dalam Yesus. Yesus yang telah menebus dosa dan kesalahan kami. Yesus yang telah mengutus Roh Kudus untuk menyertai dan membimbing kami. Memunculkan buah-buah roh dan karunia roh. Dan memperlengkapi kami dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Kami akan dapat melakukan tugas kewajiban kami sama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Tuhan. Amin. Tuhan berkati.